Maka di sini intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa khusyuk untuk sholat, bisa hadir. Maka intinya kembali kepada kaidah yang tadi, yaitu iman kita. Dan iman itu hubungannya dengan akhirat. Seberapa besar dia bisa paham akan perbedaan antara dunia dan akhirat. Semakin dia paham tentang pentingnya akhirat dan hinanya dunia, sehingga dia tidak begitu butuh terhadap dunia, ya, maka dia pasti akan bisa lebih hadir. Ini kuncinya. Maka di antara kunci yang paling top tier, sehingga kita bisa lebih khusyuk, lebih hadir ketika sholat dan bisa merasakan nikmatnya sholat, kita harus zuhud kepada dunia. Kita harus zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah insyirafur rabbah anisyai illa ma huwa khairu minhu, yaitu kita mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih penting. Jadi memalingkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih penting. Kalau kita zuhud terhadap dunia, maka kita palingkan hati kita dari kesenangan dunia menuju perkara yang lebih penting dari dunia, yaitu akhirat. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akan tapi mereka, ya orang-orang kafir itu, dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Jadi orang-orang kafir itu mereka lebih mengutamakan dunia. Padahal apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih kekal. Nah, ini ayat memang untuk orang kafir. Maka setan ini menggoda kaum muslimin supaya mengerjakan perbuatan-perbuatan orang kafir, yaitu dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Seperti itu. Maka yang namanya setan ini menggoda bagaimana manusia ini mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir. Bagaimana kemudian orang-orang Islam ini mengikuti langkah-langkah kaum Yahudi dan Nasrani. Dan dikabarkan dalam riwayat memang kaum muslimin ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani, ya, sejengkal demi sejengkal, sahsta demi sahsta, dan seterusnya. Bahkan ketika mereka ini masuk ke lubang lubang kadal, ya, kadal gurun, mereka akan mengikuti, ya, ini. Maka termasuk karakter orang-orang kafir itu adalah dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka kalau kepengen iman kita kuat, ya berarti kita jangan mengarah kepada perbuatan orang-orang kafir. Karena setan ini menggoda bagaimana kemudian kaum muslimin ini bermaksiat sebagaimana maksiatnya orang kafir. Ya, meskipun dia masih Islam, dia tidak kafir, tapi digiring supaya dia maksiat, meniru maksiatnya orang kafir. Gitu. Jadi bukan kemudian ayat itu untuk orang kafir kok diterapkan kepada kaum muslimin. Tidak, memang setan ini menggoda bagaimana kemudian kaum muslimin meniru orang kafir, gitu, supaya jauh dari keimanan. Semakin dia menuju perbuatan orang kafir, maka dia semakin jauh dari iman, seperti itu. Karena lawan dari orang kafir, orang beriman. Maka kalau kita pengen khusyuk sholatnya, kuncinya di iman kita. Maka yang paling utama, kunci yang paling top, dan kita harus zuhud kepada dunia. Kita yakin bahwasanya dunia ini adalah hina, ya, dunia ini rendah. Ini masalah keyakinan, ya, bukan kemudian kita hidup dunia, ya butuh dunia, kan itu. Ya memang kita butuh dunia. Ini masalah apa? Keyakinan. Sehingga Pak, keyakinan kita seperti itu. Bahkan Rasulullah ketika membicarakan dunia itu selalu menggambarkan dunia itu hina. Seperti yang dikabarkan Nabi bahwasanya dunia itu seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat. Kemudian Rasul bersabda kepada para sahabatnya, apakah kalian mau membeli ini dengan seharga 1 dirham? Maka para sahabat ini apa? Para sahabat ini dia menolak, saya tidak ingin membeli bangkai tersebut. Ya buat apa? Ini kan sudah menjadi bangkai. Kemudian para sahabat mengatakan, Allahi lakana hayyan kana aiban fi. Demi Allah, misalkan bangkai ini adalah bangkai yang masih hidup, ya, misalkan ini adalah hewan yang hidup, dia ada aibnya. Dia ada aibnya. Maka bagaimana keadaannya sekarang dia sudah menjadi bangkai? Maka Nabi bersabda, "Wallahi la dunya ahwan 'alallah min handa 'alaikum." Demi Allah bahwasanya dunia
di sisi Allah itu lebih rendah, lebih hina daripada bangkai ini dalam pandangan kalian. Maka Nabi selalu mengajarkan bahwasanya dunia ini adalah rendah. Maka ini kalau menjadi keyakinan kita dalam batin kita, maka ini akan menjadikan kita bisa lebih khusyuk. Ya. Ini di antara rahasia supaya kita bisa lebih khusyuk, bisa hadir, yaitu dengan zuhud kepada dunia. Kalau kita sudah paham hakikat dunia, ya tentunya kita tidak begitu ambisi kepada dunia.